Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bimberi Tiawana Tirta. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai algoritma sorting. Nah, pertama kita harus mengetahui apa sih itu algoritma sorting. Nah, sorting adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Nah, pengurutan dapat dilakukan secara ascending, urut naik, dan descending, urut turun. Sebagai contoh sebuah kamus gitu. Nah, pada kamus itu kan ada urutan dari huruf A, huruf awal dari kata tersebut A hingga ke Z. Nah, seperti itu. Algoritma ini contohnya pada kamus ya, yang tadi kita sudah jelaskan, terdapat alfabet yang mengurutkan kata sesuai dengan huruf awal tersebut. Nah, berdasarkan perbandingan, algoritma ini ada beberapa macam. Yang pertama, algoritma sorting bubble sort, pengurutan belenggu. Lalu selection sort, pengurutan seleksi. Lalu yang ketiga, insertion sort atau pengurutan sisip. Yang keempat, quick sort, pengurutan cepat. Kelima, merge sort, pengurutan gabung. Heap sort, pengurutan himpunan. Dan yang terakhir 7, pengurutan shell atau shell sort. Nah, bubble sort ini apa sih? Bubble sort ini adalah suatu metode pengurutan exchanging yang bersifat langsung dan termasuk jenis pengurutan yang paling sederhana. Nah, cara-caranya itu, yang pertama itu pengecekan dimulai dari elemen yang paling awal. Elemen yang ke satu itu dan kedua dari list, lalu kita bandingkan. Lalu yang ketiga, jika elemen pertama lebih besar daripada elemen kedua, maka kita lakukan pertukaran. Nah, yang keempat, langkah 2 dan 3 dilakukan secara berulang hingga elemen terakhir. Bila sudah sampai elemen terakhir, lakukan pengulangan tersebut hingga ke awal sampai elemen tersebut terurut. Nah, di sini contoh 6 kita bandingkan dengan 5, maka ditukar karena 5 lebih kecil daripada 6. Lalu 6 dibandingkan dengan 3 ditukar dengan 6. Begitulah seterusnya. Nih, 1 pindah ke sebelah kiri. Nah, begitu selanjutnya sampai nanti 5 dibandingkan ke 3 lagi. Begitu. Lanjut, selection sort. Nah, ide utama dari algoritma selection sort ini adalah memilih elemen dengan nilai terendah dan mengganti elemen yang dipilih dengan elemen ke I. Nilai I ini berkisaran dari 1 hingga N, di mana N adalah jumlah total elemen dikurangi 1. Nah, di sini ada contoh. Nah, di sini 8 itu kita cari nilai paling rendah. Nih, 6. Nah, jadi dicari dulu. Tadi ini 8, dicari, dibandingkan yang mana paling kecil. Nah, paling kecil itu lalu ditukar. Begitupun selanjutnya. Dicari lagi yang paling kecil di mana ditukar. Nah, di sini 6, 7, 8, di 9. 5, ini 0, 1 paling kecil, lalu 2, lalu 3. Nah, begitu seterusnya. Insertion sort. Nah, cara kerja algoritma ini adalah dengan mengambil elemen list satu persatu dan memasukkannya ke posisi yang benar seperti namanya. Cara-caranya itu elemen awal dimasukkan sembarang, lalu elemen berikutnya dimasukkan di bagian paling akhir. Nah, elemen tersebut dibandingkan dengan elemen ke X-1. Bila belum terurut, posisi elemen tersebut digeser sekali ke kanan sampai elemen yang sedang diproses menemukan posisi yang tepat atau sampai elemen pertama. Lalu yang terakhir, setiap pergeseran akan mengganti nilai elemen
berikutnya. Namun hal ini tidak menjadi persoalan sebab elemen berikut sudah diproses terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Nah, ini 6 kita bandingkan dengan 5 digeser ke depan, lalu dibandingkan ke 3 lagi, 3 lebih kecil daripada 5 dan 6 digeser. Ini pada insertion sort ini digeser, bukan ditukar. Nah, begitupun seterusnya, geser ke depan, paling depan, geser bukan ditukar. Oke, selanjutnya quicksort. Nah, quicksort merupakan divide and conquer algorithm. Nah, algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kirinya dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanannya. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen dan di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Ide dari algoritma ini ada sebagai berikut nih. Yang pertama yaitu pilih salah satu elemen secara acak, lalu pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri elemen tersebut dan semua elemen yang jauh yang lebih besar ke sebelah kanan. Nah, elemen yang nilai sama bisa disimpan di salah satunya, yaitu kiri ataupun kanan. Lalu lakukan sort rekursif terhadap sublist sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini kita akan mengambil titik tengahnya 3. Lalu 4 ini karena lebih kecil, 2 ini lebih kecil dari 3, maka bertukar, dan 6 lebih besar daripada 3, bertukar sebelah kanan. Nah, lalu yang satu ini karena satu lebih kecil pindah ke sebelah kiri, dan 5 ini pindah ke sebelah kanan karena lebih besar daripada 3. Jadi pun seterusnya. Selanjutnya, nah, ini merge sort. Algoritma merge sort ini merupakan algoritma yang menggunakan cara divide and conquer, di mana memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian dan menggabungkannya kembali. Konsep dari merge sort sendiri adalah divide memilih elemen-elemen dari rangkaian data menjadi 2 bagian. Conquer di sini dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Lalu ada kombinasi, mengkombinasikan 2 bagian tersebut secara rekursif sehingga mendapatkan data yang berurutan. Nah, di sini dipecah dulu menjadi 2 bagian, lalu dipecah lagi menjadi 2 dan dipecah lagi. Lalu ini 6 dan 5 ini dibandingkan yang mana lebih kecil. Nah, dibalikan lagi, disusun kembali. Nah, 7 sebelah kiri dan 8 sebelah kanan. Nah, ini posisinya tetap. Nah, lalu ini 4 ini kita bandingkan. Nah, 4 ini bandingkan, lalu 4 baris ini kita bandingkan juga, 4 kolom ini, 4 nilai ini kita bandingkan juga. Nah, terakhir semua nilai ini kita bandingkan. Jadi seperti akar terbalik dan disusun kembali. Selanjutnya heap sort. Nah, heap sort ini adalah sorting yang menggunakan struktur data heap dengan nilai parent selalu lebih besar daripada nilai childnya. Nah, jadi caranya itu buat suatu heap, ambil isi dari masukkan ke dalam sebuah array, lalu hapus elemen root dengan mempertahankan properti heap, lalu ulangi sampai tree menjadi kosong. Nah, ini seperti sebuah akar pohon kalau menurut saya, ataupun kita sering bilang silsilah. Nah, jadi ini kita masukkan dulu nilai-nilainya. Nah, di sini dimasukkan 1 di bawah 5, 8 juga di bawah 5. Nah,
Ini lalu kita tukar karena lebih besar. Nah ini lagi kita tukar karena lebih besar. Nah begitupun selanjutnya. Nah si 7 ini kita tukar ke 3. Nah begitulah seterusnya. Nah yang terakhir ini ada hasil sort. Nah metodenya dengan melakukan perbandingan angka pada dua posisi dengan jarak GAP tertentu. Jarak di sini diartikan jarak posisi antara dua bilangan yang ingin dibandingkan. Nah, pada gap yang pertama ini kita bandingkan 34 dan 13. Nah, karena 34 ini lebih besar daripada 13, ini nilainya kita balikkan. Yang kecil itu kita pindahkan ke sebelah kiri. Lalu 12 kita bandingkan dengan 15. Nah, karena ini tidak nilai 12 tidak lebih kecil, tidak lebih besar daripada 15, maka posisinya tetap. Nah, di sini sudah tersusun. Nah, di gap 3 ini lebih kecil lagi. Jaraknya itu, nah yang pertama ini gap 4. Jaraknya itu 1, 2, 3, 4. Jadi kita membandingkan dengan gap 4 dengan jarak masing-masing 4. 4 itu dihitung dari setelah angka yang mau dihitung. Jadi di sini misalnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dinamakan gap 4. Yang ini lalu gap 3. Nah, dihitung dari angka pertama, indeks 0, 0, 1, 2, 3. Nah, di sini. Dari ini gap 2, 0, 1, 2. Nah, banding dari ini. Begitu dibandingkan seterusnya sampai nanti ada gap 1, 0 dan 1. Nah, ini masing-masing dibandingkan sehingga dapat nilai yang seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan mengeksekusi mungkin kita akan mengeksekusi contoh program bubble sort pada bahasa C. Kita akan menggunakan Visual Studio Code. Sebentar, ini sepertinya lagi loading. Nah, di sini saya sudah mempunyai program bubble sort. Nah, yang dimana di sini terdapat beberapa void, mulai dari void swap, void bubble sort, void print, dan void main. Nah, di sini kita include library studio.h, lalu melakukan pertukaran di void swap ini. Nah, void swap ini merupakan inisialisasi variabel A dan B ini, dan juga variabel temp untuk menampung sebuah data. Nah, di void swap ini saling menukar data dari variabel A dan variabel B. Nah, untuk di void bubble sort, nah ini dia melakukan perulangan bubble sort. Nah, jadi dia melakukan proses bubble sort. Nah, di sini ada looping untuk mengakses array setiap data. Nah, jangan lupa pada tandanya, jika kita menggunakan tanda lebih besar dari itu, mengurutkan berdasarkan ascending. Nah, jika lebih kecil dari itu berdasarkan descending. Nah, di sini juga ada memanggil fungsi swap yang berfungsi untuk menukar data tadi ya. Lalu pada void print ini berguna untuk mencetak nilainya saja, mengeprint dari variabel ARR ini. Lalu untuk di
int main ini nih ada berfungsi untuk melakukan proses pencetakan. Nah, di sini mencetak nilai sebelum dilakukan bubble sort tersebut. Nah, di sini print sebelum sort, berarti sebelum bubble sort. Nah, ini mencetak, lalu juga mencetak nilai setelah dilakukan proses bubble sort. Nah, di sini juga tidak lupa ini ada mencari panjang array dari data tersebut. Coba kita runkan. Nah, di sini terdapat nilai sebelum sort, yaitu 10. Nah, 10, 2, 1, 4, dan 3. 10, 2, 1, 4, dan 3. Nah, setelah kita lakukan proses bubble sort yang di atas ini, maka nilai yang akan keluar ini sudah tersusun. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 10. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin pada kesempatan lainnya kita akan membahas mengenai insertion sort dan cell sort dan lain-lain juga. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.